Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI di antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 8 Desember 2025. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang penyesuaian pidana. 2. Laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan atas 1. Perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026, 2. Perubahan kedua prolegnas RUU tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 5 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon pengurus lembaga pengembangan jasa konstruksi periode 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 5. Pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang perlindungan saksi dan korban, usul inisiatif Komisi 13 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 6. Penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang desain industri dan Pansus RUU tentang hukum perdata internasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden RI yaitu nomor R70 tanggal 25 November 2025 dan R71 tanggal 26 November 2025 dan R73 tanggal 27 November 2025 hal permohonan pertimbangan terhadap pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, dan surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan, sebelum kami memasuki acara pertama rapat paripurna hari ini, perlu kami informasikan bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 8 Desember 2025 telah mendengarkan laporan pimpinan BAKN tentang hasil telahan atas tata kelola subsidi pupuk. Berkenan dengan itu, kepada Ketua BAKN DPR RI yang terhormat Saudara Insinyur Andreas Edi Susetio MM untuk menyerahkan laporannya kepada pimpinan DPR, kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua BAKN DPR RI yang telah menyerahkan laporannya. Selanjutnya laporan BAKN DPR RI tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, dan perlu diketahui bahwa setiap telahan hasil BAKN DPR RI akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku kepada mitra yang kemudian disampaikan hasil telahannya. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, sebelum memasuki acara berikutnya, kepada Menteri Hukum kami persilakan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada anggota Dewan diminta agar tepat di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors. Yang terhormat para anggota Dewan hadirin yang kami muliakan, dengan ini skors rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang penyesuaian pidana.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2000 tentang tata tertib yang menyatakan bahwa hasil pembicaraan tingkat 1 atas pembahasan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, badan anggaran atau panitia khusus dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului oleh penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili. Berkenaan dengan hal tersebut kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dede Indra Permana Sudiro SH untuk menyampaikan laporannya, waktu kami persilakan. Laporan paripurna Komisi 3 DPR RI terkait rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana dalam rapat paripurna DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI, yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga rapat paripurna hari ini dapat terselenggara dalam rangka mendengarkan laporan Komisi 3 dan pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta hadirin yang kami muliakan, RUU ini merupakan RUU Prioritas Prolegnas 2025 sebagaimana tercantum dalam keputusan DPR RI nomor 64/DPR RI /1/2024-2025 dan merupakan usulan pemerintah. Presiden telah menugaskan Menteri Hukum untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan bersama DPR RI. Menindaklanjuti surat Presiden rapat konsultasi pengganti BAMUS tanggal 12 November 2025 menugaskan Komisi 3 DPR RI untuk membahas RUU tersebut. Komisi 3 kemudian menggelar rapat internal pada 23 November 2025 untuk menetapkan mekanisme pembahasan. Pada 24 November 2025 Komisi 3 melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk mendengar penjelasan Presiden dan membentuk panitia kerja dalam proses pembahasan panjang aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat sebagian bagian dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya Panja melakukan pembahasan intensif bersama pemerintah dan menyelesaikan DIM pasal demi pasal, kemudian menyerahkan perumusan teknis kepada Timus dan Timsin. Laporan akhir Timus dan Timsin disampaikan kepada Panja pada 2 Desember 2025. Dalam rapat kerja tingkat 1, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan menyetujui RUU penyesuaian pidana untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2. Adapun pertimbangan utama penyusunan RUU penyesuaian pidana ini adalah yang pertama, kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas undang-undang dan peraturan daerah. Yang kedua, mandat pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mewajibkan penyesuaian seluruh ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem kategori pidana denda baru. Yang ketiga, penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional sehingga seluruh pidana kurungan dalam berbagai undang-undang dan perda harus dikonversi. Yang keempat, penyempurnaan beberapa ketentuan KUHP nasional akibat kesalahan redaksi, kebutuhan penjelasan dan penyesuaian terhadap pola perumusan baru
yang tidak lagi menggunakan minimum khusus dan pemidanaan kumulatif. Yang kelima, urgensi penyesuaian berlakunya KUHP nasional pada 2 Januari 2026 untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, dan disparitas pidana. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, Saudara Menteri serta hadirin yang kami muliakan, Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan seluruh tahapan pembahasan dan pada kesempatan ini meminta persetujuan paripurna agar RUU penyesuaian pidana ditetapkan sebagai undang-undang melalui persetujuan bersama DPR dan Presiden. Sebagai penutup, kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh anggota Komisi 3, pemerintah, tim ahli, Sekretariat Komisi 3, Pusat Perancangan Undang-Undang, Pusat Analisis Legislatif, serta seluruh pihak yang mendukung penyelesaian RUU ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Jakarta 8 Desember. Wakil Ketua Komisi 3 DD Indra Permana Sudiro A210. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Menteri Hukum RI untuk menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat, dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat 1 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap selanjutnya, yakni pembicaraan tingkat 2 untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Pada hari ini, pemerintah menyampaikan pendapat akhir Presiden atas rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana, sebuah rancangan undang-undang yang diperlukan untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era baru sistem pemidanaan nasional, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pemerintah menyesuaikan seluruh ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral dan peraturan daerah agar selaras dengan sistem pemidanaan yang baru.
serta penyempurnaan dalam ketentuan KUHP. Langkah ini bukan hanya memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga memastikan sistem pemidanaan nasional menjadi lebih terpadu, konsisten, dan sesuai perkembangan masyarakat. Penyusunan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana didasari beberapa pertimbangan utama. Pertama, urgensi penyesuaian pemidanaan di berbagai undang-undang sektor. Kedua, penyesuaian ini mendesak dilakukan sebelum KUHP berlaku pada 2 Januari tahun 2026 guna mencegah tumpang tindih, kekosongan hukum, dan disparitas pemidanaan. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, substansi yang diatur dalam rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana mencakup 3 kelompok substansi besar. Pertama, penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Ini mencakup penghapusan pidana kurungan, penyesuaian kategori pidana denda, penataan ulang ancaman pidana penjara, serta penyelarasan pidana tambahan agar selaras dengan buku ke-1 KUHP. Penyesuaian ini diharapkan dapat menciptakan satu standar pemidanaan nasional yang konsisten dan proporsional. Kedua, penyesuaian pidana dalam peraturan daerah. Rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana mengatur pembatasan pidana denda paling tinggi kategori 3, serta penghapusan ketentuan pidana kurungan dalam peraturan daerah. Untuk itu, pidana kurungan dalam peraturan daerah diubah menjadi pidana denda. Ketiga, penyempurnaan terhadap seluruh ketentuan dalam Undang-Undang KUHP itu sendiri. Penyempurnaan ini berupa perbaikan redaksional, penegasan batasan norma, serta harmonisasi ancaman pidana agar konsisten dengan prinsip pemidanaan yang modern. Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi 3 DPR RI yang terhormat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik, serta seluruh komponen bangsa yang dengan segala hormat tidak dapat kami sebutkan satu persatu telah memberikan dedikasi, pemikiran, perhatian, dan kerjasama dalam mendukung penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Hukum RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih.
Sidang Dewan yang terhormat, melalui forum ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama ini beserta jajarannya selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Berkenan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Yang terhormat Menteri Hukum RI, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna hari ini, yaitu laporan Badan Legislasi DPR terhadap hasil pembahasan atas satu perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026, dua perubahan kedua prolegnas RUU tahun 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Berdasarkan hal-hal tersebut, kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Bob Hasan SHMH, kami persilakan untuk menyampaikan laporannya. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat pimpinan fraksi dan pimpinan AKD, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, perkenankan saya selaku pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas tahun 2025 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan tahun 2024-2029 yang dilakukan oleh Badan Legislasi bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI. Pimpinan, anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Jungto, Pasal 121 Ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib, disebutkan bahwa hasil pembahasan prolegnas antara Badan Legislasi, alat kelengkapan DPD RI, serta Menteri atau Kepala Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan disepakati menjadi prolegnas, dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Bahwa pertanggal 27 November 2025 kami sampaikan status posisi prolegnas RUU prioritas tahun 2025 sebagai berikut. 1. telah disetujui menjadi undang-undang, yaitu 21 rancangan undang-undang yang terdiri dari 7 RUU dan 14 RUU kumulatif terbuka. 2. Pembicaraan tingkat 1 sebanyak 9 RUU. 3. Menunggu penugasan tingkat 1 7 RUU. 4. Proses harmonisasi di Balek 3 RUU. Dan 5. Proses penyusunan di DPR dan pemerintah 34 RUU. Dengan telah diundangkannya beberapa rancangan undang-undang di tahun 2025 ini, dan DPR telah serta pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum, serta memperhatikan masukan dari AKD, diusulkan untuk melakukan penarikan RUU. Masing-masing RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana nomor urut 4, RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 21, RUU tentang Patriot Bond atau RUU tentang Surat Berharga Nomor 36, RUU tentang Daya Anagata Nusantara Nomor 37, RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 61, dan RUU tentang penyesuaian ketentuan pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah atau RUU tentang penyesuaian pidana nomor 58. Berdasarkan hal tersebut, Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang sepakat untuk mengeluarkan 6 RUU dari prolegnas prioritas tahun 2026, yaitu 1. RUU perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua, RUU tentang perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketiga, RUU tentang Patriot Bond. Keempat, RUU tentang Daya Anagata Nusantara. Kelima, RUU tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dan keenam, RUU tentang penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang dan peraturan daerah, serta menambahkan satu RUU usulan DPR ke dalam perubahan kedua prolegnas RUU tahun 2025-29, yaitu RUU tentang pengelolaan air minum dan sanitasi, sekaligus memasukkan dua RUU usulan DPR, dalam hal ini Badan Legislasi, ke dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2026, yaitu RUU tentang penyadapan serta RUU tentang pengelolaan air minum dan sanitasi. Rapat kerja antara Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang juga menyepakati RUU tentang masyarakat hukum adat sebagai usul Badan Legislasi di prolegnas RUU prioritas tahun 2026. Sebelumnya dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2025 diusulkan oleh anggota. Hal ini dilakukan sebagai upaya legislasi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dengan tetap menyelaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah yang bermuara pada pencapaian keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan kesepakatan dan memperhatikan saran serta masukan dalam rapat kerja, maka rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Kementerian Hukum RI serta Panitia Penyusunan Undang-Undang DPD RI setuju untuk menyepakati jumlah prolegnas RUU perubahan kedua tahun 2025-2029 sebanyak 199 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka, dan jumlah perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026 sebanyak 64 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Bahwa berdasarkan pendapat mini fraksi yang disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi, pendapat pemerintah dan pendapat DPD terhadap RUU perubahan kedua prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan RUU perubahan prolegnas prioritas tahun 2026 dapat kami laporkan semua fraksi menyetujui secara bulat RUU perubahan kedua prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan RUU perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026. Pimpinan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan hasil evaluasi RUU perubahan kedua prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan RUU perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026, dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini untuk menetapkan sesuai dengan mekanisme penyusunan prolegnas. Sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Badan Legislasi, Menteri Hukum, dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI beserta jajarannya yang telah bekerja secara maksimal untuk menyelesaikan penyusunan prolegnas ini dalam suasana yang demokratis. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari pimpinan Dewan, anggota Dewan, fraksi, staf sekretariat, dan tim ahli Badan Legislasi yang telah memberi dukungan secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Desember 2025, Pimpinan Badan Legislasi Ketua Bob Hasan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Badan Legislasi DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, kami akan menanyakan kepada sidang Dewan terhormat apakah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan 1. Perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026, 2. Perubahan kedua prolegnas RUU tahun 2025-2029 apakah dapat disetujui? Selanjutnya persetujuan rapat paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya kepada Menteri Hukum RI beserta jajaran kami persilakan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada calon pengurus LPJK periode 2025-2029 kami persilakan untuk masuki ruang sidang, dan kepada anggota Dewan agar tepat di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan ini skor rapat kami cabut. Rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Belum masuk. Belum masuk. Ya, sambil menunggu. Yang terhormat calon pengurus LPJK periode 2025-2009, yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 5 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon pengurus LPJK periode 2025-2029 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Kepada Ketua Komisi 5 DPR RI yang terhormat Saudara Lazarus SOS MMC untuk menyampaikan laporan terhadap hasil uji kelayakan dan waktu kami persilakan. Laporan Pimpinan Komisi 5 DPR RI tentang hasil uji kelayakan atau fit and proper test terhadap calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK masa bakti 2025-2029 dalam rapat paripurna DPR RI 8 Desember 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat dan walafiat. Terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI, maka bersama ini kami menyampaikan laporan pembahasan calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi periode 2025-2029 sebagaimana diamanatkan kepada Komisi 5 sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan surat pimpinan DPR RI nomor T/550-PW.11.01/2025 perihal penugasan untuk membahas calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK periode 2025-2029 tertanggal 12 November 2025. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 pada tanggal 12 November 2025 menyetujui pembahasan terhadap calon pengurus LPJK periode 2025-2029 diserahkan kepada Komisi 5 DPR RI untuk seterusnya akan diagendakan dalam rapat paripurna. Yang kedua, sebagai tindak lanjut pada tanggal 25 November 2025, Komisi 5 DPR RI telah melakukan rapat internal untuk membahas jadwal dan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pengurus LPJK periode 2025-2029. Ketiga, kemudian pada tanggal 3 Desember 2025, Komisi 5 DPR RI telah melakukan uji kelayakan atau fit and proper test terhadap 14 orang calon pengurus LPJK periode 2025-2029 secara terbuka, disiarkan secara langsung dan dapat diakses masyarakat melalui sejumlah platform mass media. Keempat, selanjutnya setelah selesai dilaksanakan uji kelayakan pada tanggal 3 Desember 2025, dimaksud Komisi 5 DPR RI telah melakukan pemilihan sesuai mekanisme pengambilan keputusan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan Komisi 5 DPR RI telah memberikan persetujuan kepada 7 orang yang akan ditetapkan sebagai pengurus LPJK periode 2025-2029, yaitu sebagai berikut. Izin pimpinan, ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Mohon izin. Yang pertama, Insinyur Betty Haryani STMT, Insinyur Betty Haryani STMHMT.
Yang kedua, Insinyur Hambali STMT. Yang ketiga, Insinyur Bastian Sondunggaron Sihombing Master Engineering. Yang keempat, Dr. Insinyur Sigit Ajar Susilo MMMT. Yang kelima, Dr. Insinyur Mikael Sofian Tanuhendrata MPMMM. Yang keenam, Muhammad Iksan ST MSc PhD. Yang ketujuh, Insinyur Ihsanul Kamil Master Engineering PhD IPU Asian Engineering. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR RI yang kami hormati, demikian penyampaian laporan ini. Kami mengharapkan perkenanan pimpinan Dewan dan anggota DPR RI agar dalam rapat paripurna ini dapat diambil keputusan atas hasil uji kelayakan calon pengurus LPJK periode 2025-2029 dimaksud sebagai bagian dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Besar harapan kami, para pengurus LPJK periode 2025-2029 terpilih mendapatkan persetujuan DPR RI tersebut. Setelah itu, pengurus LPJK diharapkan segera bertugas mewujudkan iklim kondusif serta mendorong kinerja LPJK ke depan sehingga kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pemangku kepentingan terkait, baik dari Kementerian Pekerjaan Umum, masukan masyarakat, serta pihak-pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Demikian laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus, nomor anggota A246. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 5 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sekarang kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 5 DPR RI terhadap hasil pembahasan uji kelayakan calon pengurus LPJK periode 2025-2029 tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dan tadi sudah diperkenalkan, selanjutnya kepada calon pengurus LPJK periode 2025-2029 agar maju ke depan untuk foto bersama pimpinan DPR. Waktu kami persilakan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon pengurus LPJK periode 2025-2029. Semoga amanah dan kepercayaan yang diberikan ini dapat dijalankan dengan penuh integritas, profesional, serta komitmen untuk memajukan jasa konstruksi nasional. Selanjutnya kepada calon pengurus LPJK periode 2025-2029, kami persilakan saudara-saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada para anggota Dewan dimohon agar tetap berada di tempat masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skors.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara keempat rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal telah menyampaikan daftar nama juru bicara fraksi masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya, dan sebelumnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi masing-masing. Kami meminta persetujuan kepada juru bicara masing-masing. Kami minta persetujuan rapat mengenai waktu yang akan digunakan masing-masing juru bicara, apakah dapat disetujui paling lama 7 menit, atau untuk menyingkat waktu, jika disepakati pendapat fraksi tersebut disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Dewan. Apakah dapat disetujui secara tertulis? Untuk itu kami persilakan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya terhadap RUU dimaksud secara langsung kepada pimpinan. Dr. HM Giri Ramanda Enkimas, fraksi PDI Perjuangan. Dr. Haja Karmila Sari, Eskom, fraksi Golkar. Melati SH, fraksi Gerindra. Profesor Dr. Haji Purtasan Ali Yusuf, SE, Eskom, dari fraksi Partai Nasdem. Rina Saada dari fraksi Partai PKB. Haji Anwar Arif Wibowo dari fraksi Partai PKS. Dr. Insinyur Haji Andi Yuliani Paris dari fraksi PAN, dan Dr. Raja Faisal Manganju Sitorus dari fraksi Partai Demokrat.
Sidang Dewan yang kami hormati, dengan demikian ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita memasuki acara kelima rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pendapat fraksi-fraksi atas RUU tentang perlindungan saksi dan korban. Usul inisiatif Komisi 8 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. Untuk itu kami tawarkan, apakah dapat menyampaikan pendapat fraksi secara tertulis? Apakah setuju? Untuk itu kami persilakan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya terhadap RUU dimaksud secara langsung kepada pimpinan. Dr. Andreas Hugo Pereira, fraksi PD Perjuangan. Dr. Maruli Sihaan, fraksi Golkar. Haja Kartika Sandra Desi dari fraksi Gerindra. Insinyur M. Sadik Pasadigo dari fraksi Nasdem. Dr. Haja Anissa Sakur dari fraksi PKB. Dr. Andes Haji Hamid Nur Yasin dari fraksi PKS. Haji Edison Sitorus ST dari fraksi PAN dan Dr. Raja Faisal Manganju Sitorus dari fraksi Demokrat. Sidang Dewan yang
terhormat, dengan demikian ke-8 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan terhormat, apakah RUU usul inisiatif Komisi 13 DPR RI tentang perlindungan saksi dan korban dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, marilah kita masuki acara selanjutnya rapat paripurna Dewan, yaitu penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang desain industri dan Pansus RUU tentang hukum perdata internasional dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025 memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus RUU tentang desain industri dan Pansus RUU tentang hukum perdata internasional. Untuk itu kami mohon persetujuan penetapan keanggotaan Pansus dimaksud. Kepada Sekretariat Jenderal kami persilakan menayangkan penayangan susunan keanggotaan. 1. Pansus RUU tentang desain industri. 2. Pansus tentang hukum perdata internasional. Baik, sidang dewan terhormat, apakah susunan keanggotaan Pansus RUU desain industri dapat disetujui? Selanjutnya kami menanyakan kepada sidang dewan terhormat, apakah susunan keanggotaan Pansus RUU tentang hukum perdata internasional dapat disetujui? Baik. Yang terhormat para anggota dewan, hadirin yang kami muliakan, marilah kita masuki acara terakhir rapat paripurna dewan hari ini, yaitu pidato Ketua DPR RI pada penutupan masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026. Untuk itu, kepada Ketua DPR RI untuk membacakan pidato penutupan masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 di atas podium waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Pada kesempatan pertama ini, atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, perkenankanlah saya menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah seperti Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, serta wilayah lain di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan ketabahan, kekuatan, dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalkan. Bagi para korban yang meninggal dunia, semoga mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, serta bagi saudara-saudara kita yang mengalami luka dan kehilangan tempat tinggal,
kiranya segera diberikan kesembuhan dan pemulihan, baik secara lahir maupun batin. Kami juga menyampaikan apresiasi dan doa terbaik kepada seluruh pihak, kementerian, lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI Polri, relawan, tenaga medis, serta masyarakat yang telah bahu-membahu memberikan pertolongan dan dukungan di lapangan. Dalam situasi seperti ini, marilah kita memperkuat rasa solidaritas, empati, dan gotong royong sesama anak bangsa Indonesia, agar saudara-saudara kita yang terdampak dapat diringankan, segera bangkit, dan pulih dari musibah yang terjadi. Marilah kita berdiri sejenak, supaya kita mengheningkan cipta, menundukkan kepala, dan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar bangsa dan negara Indonesia dilindungi, diselamatkan, dan dikuatkan dalam menghadapi musibah bencana. Saya mohon semuanya bisa berdiri sejenak. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi bangsa dan negara Republik Indonesia dari bencana serta memberikan keselamatan dan ketentraman bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sidang Dewan yang terhormat, dalam menjalankan fungsi kedaulatan rakyat, kita dituntut untuk selalu dapat tanggap, sensitif, ramah dan responsif dalam menanggapi aspirasi rakyat. Menjadi tugas kita bersama bagaimana mewujudkan kepentingan rakyat serta aspirasi rakyat melalui fungsi konstitusional DPR RI, legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Prolegnas merupakan komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk menjalankan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum nasional untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyat. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 3 rancangan undang-undang dan menetapkan 3 rancangan undang-undang usul inisiatif DPR RI. Salah satu rancangan undang-undang yang mendapat perhatian masyarakat adalah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hadiran rancangan undang-undang ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan perlindungan terhadap warga negara melalui keadilan restoratif. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, alat kelengkapan Dewan bersama mitra kerja telah membahas perkembangan realisasi anggaran tahun 2025 untuk memastikan bahwa setiap uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. Rakyat harus dapat merasakan manfaat dari pelaksanaan APBN 2025. Hidup rakyat harus semakin mudah dan sejahtera. Kita memahami bersama bahwa masih banyak tantangan dalam menjalankan pembangunan nasional, sehingga diperlukan prioritas dan efektivitas alokasi anggaran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dalam memajukan kesejahteraan rakyat. BPK RI telah menyampaikan dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 yang memuat temuan dan permasalahan atas pengelolaan keuangan negara pada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah pusat. DPR RI akan memastikan bahwa pemerintah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sehingga uang rakyat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan akuntabel. Sidang Dewan yang terhormat, fungsi pengawasan DPR RI ditujukan agar pemerintah semakin efektif dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa perhatian DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kesiapan sarana dan prasarana transportasi serta stabilitas pasokan dan harga bahan pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. 2. Kasus perundungan di lingkungan pendidikan. 3. Evaluasi pelayanan kesehatan ibu dan anak di rumah sakit dan pemerintah.
pengawasan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, khususnya terkait kualitas makanan dan pemenuhan hak petugas MBG. 5. Pengawasan terhadap tenaga kerja asing ilegal. 6. Pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. 7. Perlindungan dan rehabilitasi terhadap anak korban penculikan. 8. Upaya penanganan tuberkulosis. 9. Pengawasan tata kelola pupuk bersubsidi. 10. Kinerja penyelenggaraan Badan Pengelola Investasi Danantara. 11. Peran aktif pemerintah sebagai mediator perdamaian di Sudan. 12. Penanggulangan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan wilayah Indonesia lainnya. Penanggulangan bencana yang saat ini terjadi membutuhkan penanganan tanggap darurat untuk dapat menyelamatkan rakyat yang terdampak. Kementerian lembaga terkait agar dapat efektif memberikan bantuan kepada rakyat yang terdampak. Dalam APBN tersedia dana untuk tanggap darurat yang dapat digunakan untuk menyelamatkan dan melindungi kehidupan rakyat yang terdampak bencana. Kedepan, kita harus memperkuat kebijakan mitigasi bencana. Dalam menangani wilayah rawan bencana, manajemen penanggulangan bencana harus selalu dimulai dari upaya mitigasi yang dilakukan jauh sebelum ancaman bencana terjadi. Fenomena alam seperti curah hujan yang tinggi, gempa bumi, gunung api meletus, tsunami, dan berbagai gejala alam lainnya merupakan kejadian yang tidak dapat kita cegah maupun hentikan. Namun yang dapat dan harus kita lakukan adalah mengelola resiko dengan memastikan bahwa lingkungan hidup, tata ruang, dan pemukiman berada dalam kondisi yang aman dan resiko bencana yang terkendali. Pada masa sidang ini, DPR RI juga telah memberikan pemberian persetujuan, pertimbangan, konsultasi dalam pengangkatan dan atau pemilihan pejabat publik dan non-pejabat publik antara lain. 1. Calon duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. 2. Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI tahun 2025. 3. Calon anggota Komisi Yudisial. 4. Calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan. 5. Calon pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Dalam pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen, DPR RI telah menghadiri berbagai kegiatan dalam rangkaian penguatan diplomasi global. Selain kegiatan multilateral, DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan duta besar dan delegasi negara sahabat, yaitu Duta Besar Kroasia untuk Indonesia, pertemuan Parlemen Arizona, kunjungan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok, serta pertemuan Parlemen Polandia. Sidang Dewan yang terhormat, kita, seluruh anggota DPR RI, harus selalu mawas diri dan menyadari bersama bahwa kebutuhan dan aspirasi rakyat agar kehidupannya semakin mudah dan sejahtera masih terus kita perjuangkan bersama. Oleh karena itu, mari kita bangun komunikasi bersama rakyat di dapil kita masing-masing agar rakyat dapat mengetahui kemajuan yang telah kita capai dan tantangan yang masih kita hadapi bersama dalam membangun Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, kami sampaikan ucapan apresiasi atas kerja seluruh anggota DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusional mewujudkan kedaulatan rakyat. Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengar, menyerap aspirasi rakyat dan menyampaikan kepada rakyat tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan oleh DPR RI serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun Indonesia. Atas nama pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia mulai tanggal 10 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026 DPR RI memasuki saya ulangi, mulai tanggal 9 Desember 2025 sampai dengan tanggal 12 Januari 2026 DPR RI memasuki masa reses masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi anggota dan masyarakat Indonesia yang merayakannya.
serta selamat tahun baru 2026 untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga tahun 2026 akan memberikan jalan yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih tentram bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Santi Om. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua DPR RI yang telah membacakan pidato penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Dan tadi telah disampaikan bahwa mulai besok kita memasuki masa reses untuk teman-teman anggota DPR yang akan turun ke konstitusi, terutama konstituen di daerah bencana, di daerah Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Kami sampaikan salam kepada konstituen yang ada dan mudah-mudahan reses besok bisa dapat segera berangkat. Dan selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih. Dengan seiring sidang Dewan kami menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, baru saja Anda menyaksikan rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2025 hingga 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad, SHMH. Di mana tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana telah disetujui menjadi undang-undang. DPR RI menganggap hal ini sangat perlu mengingat kita akan memiliki KUHP baru yang akan ditetapkan, maksud saya diimplementasikan pada 2 Januari 2026. Oleh karena itu, beberapa latar belakang dari penyesuaian pidana ini saya akan menyebutkannya. Yang pertama, ini juga merupakan perintah langsung dari pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, di mana memang pasal 613 mewajibkan bahwa adanya rancangan undang-undang penyesuaian pidana yang mengiringi penerapan KUHP pada Januari mendatang. Kemudian juga KUHP baru menghapus pidana kurungan sebagai pidana pokok sehingga perlu adanya penyelarasan antara undang-undang KUHP dan juga peraturan daerah yang beberapa darinya masih menggunakan pidana kurungan sebagai pidana pokok. Selain itu juga rancangan undang-undang penyesuaian pidana yang kini telah menjadi undang-undang mendapati 3 substansi. Bab pertama, penyesuaian pidana dalam undang-undang di luar KUHP. Bab kedua, penyesuaian pidana dalam peraturan daerah atau Perda, dan bab ketiga yang merupakan penyesuaian dalam Undang-Undang KUHP itu sendiri. Kemudian pemirsa, tadi kita juga mendengar secara langsung bahwa terdapat 7 dari 14 kandidat yang telah disetujui untuk menjadi pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK periode 2025 hingga 2029. Di antaranya Insinyur Betty Harfiani, STMH-MT, yang kedua Insinyur Hambali, STMT, yang ketiga, Insinyur Bastian Sodung Garan Sihombing, Master of Engineering, dan yang keempat, Dr. Insinyur Michael Sofian Taruhandata, MPM MM, dan yang kelima, Dr. Insinyur Sigit Anjar Susilo, MMMT, dan yang keenam, Muhammad Iksan, ST, Master of Science PhD, dan yang ketujuh Insinyur Insan Mulkamil, Master of Engineering PhD IPU ASEAN Engineering. Selain itu pemirsa, juga tadi kita telah mendengar pidato penutupan masa persidangan 2 yang disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI yakni Dr. Honoris Causa Puan Maharani, di mana Puan Maharani menyampaikan juga bela sungkawanya terhadap teman-teman kita yang terkena korban bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Kemudian tadi juga telah dilanjutkan oleh proses pengheningan cipta oleh seluruh anggota Dewan. Selain itu pemirsa, Dr. Honoris Causa Puan Maharani juga menghimbau bahwa seluruh anggota Dewan diwajibkan pada masa reses yang akan berlangsung dari 9 Desember hingga 12 Januari 2026 untuk menyapa, mendengar, serta menyerap seluruh aspirasi rakyat dari daerah pilihan masing-masing. Berikut yang saya dan seluruh kru TVR Parlemen laporkan. Terima kasih.
Demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya HP 3 jutaan yang gak masuk akal, speknya bikin HP lain auto terjungkal. Nih, Moto G5 7 Power, HP pertama di dunia yang pakai Snapdragon 6S Gen 4. Kameranya ini 50 megapiksel Sony Lithia 600 dengan Moto AI. Baterainya juga ngegas nih, 7000 mAh plus pakai teknologi silikon karbon yang bikin umurnya panjang, bisa sampai 1000 kali ngecas. Gokil. Semua itu bisa lu dapetin eksklusif di Shopee dan bisa kalian beli mulai tanggal 12 Desember. Halo Moto. Sakit kepala. Terima kasih. Satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Inside the smartphone are 62. Sekarang kita sedang saat berduka karena musibah sedang melanda saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa dulu, kemudian menyelesaikan permasalahan bencana ini. Urusan politik masih jauh, jadi kita bicarakan nanti saja setelah situasi dan kondisi Indonesia kembali normal dan semuanya aman, saudara-saudara kita sudah pulih dan Indonesia normal lagi. Untuk Aceh harusnya, untuk Bupati harusnya semua kepala daerah itu punya empati. Namun Pak Daswa mau menambahkan. Dan kami sudah komunikasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 tidak hanya diperiksa, kami kemudian mengusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan sementara dan setuju PLT untuk melaksanakan tugas-tugas supaya lebih maksimal dalam penanganan bencana di daerah tersebut. Demikian. Niko dari Kompas, Pak Dasko, Pak Adis. Pertanyaannya terkait ini, kemarin kan HUT Golkar, dan dalam HUT Golkar itu Pak Bahlil sempat mengusulkan mekanisme pilkada menjadi tidak langsung ya Bu. Nah itu bagaimana tanggapan DPR khususnya fraksi PD Perjuangan yang menanggapi hal ini. Nah terkait lalu juga tadi Bu RUU koalisi permanen tadi, nah itu ada usulan agar tadi dijawab terkait itu akan diatur di RUU Pemilu. Itu kesannya mengapa harus sampai diatur di RUU, karena agak tidak tepat menurut koalisi dan lain-lain. Terima kasih. Ya saya sampaikan, kita mikir Indonesia pulih dulu dari bencana, baru bicara hal tersebut. Nanti ngomongin RUU Pemilu, urusan koalisi permanen, urusan politik nanti aja setelah Indonesia kembali normal dan saudara-saudara kita sudah pulih. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih.